Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal eh, UM-UGM ya, UM-UGM. Nah, ini soalnya lumayan ngeri, jadi konsepnya harus bagus ya. Oke, kita bahas aja dari nomor yang pertama. Ya, jika garis ini menyinggung lingkaran ini di titik 8,4, maka nilai M plus K. Nah, konsep pertama yang harus kamu ingat ya, konsep pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah persamaan lingkaran. Masih ingat persamaan lingkaran? Kemarin persamaan lingkaran gimana? X min, iya, X min X pusat, X min X pusat kuadrat ditambah Y min Y pusat kuadrat sama dengan apa? Sama dengan R kuadrat. Jadi unsur yang paling penting di lingkaran adalah pusat dan jari-jari ya. Oke, nah persamaan lingkaran bisa juga ditulis seperti bentuk ini. Seperti bentuk ini nih. Berarti nanti kalau kamu ketemu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka kamu harus bisa cepat menentukan berapa pusatnya, berapa jari-jarinya. Nah, pusatnya adalah min setengah yang nempel di X. Ingetin ya rumusnya. Min setengah yang nempel di X, Y pusatnya min setengah yang nempel di Y. Kalau ini mah langsung ya, X pusat Y pusat. Kalau bentuknya gini nih. Jadi ini dibagi min setengah. Ini per min apa gimana sih? Ya ginilah. Min setengah A, min setengah B. Berarti ini pusatnya berapa dong? Cepetan. Pusat lingkarannya min setengah yang nempel di X. Min setengah kali min 10 5, min setengah kali 6 min 3. Oke, pusatnya udah ketahuan. Jari-jarinya, nah jari-jarinya ntar rumusnya teh gini. Akar X pusat kuadrat ditambah Y pusat kuadrat min C. Oke, yuk. Berarti di sini berapa jari-jarinya? Akar X pusat 5 kuadrat tambah Y pusat min 3 kuadrat min C. C-nya 24. Ayo hitung yuk. 25 kurangi 24 dulu berapa? 1 tambah 9 10. Oh, berarti ini adalah akar 10. Nah, ceritanya gini, ada lingkaran. Pusatnya berarti di berapa tadi? 5, min 3 disinggung oleh sebuah garis. Nggak tahu garis singgungnya kayak gimana, pokoknya dia disinggung oleh sebuah garis di titik berapa katanya? 8, min 4. Anggapnya di sini ya, ini ilustrasi aja. 8, min 4. Nah, persamaan garis ini adalah apa? Saya nggak usah nyari jari-jari sih sebenarnya, ngapain ya. Oke, kalau kamu hubungkan dari sini ke sini, itu pasti apa kemarin konsepnya? Kalau dihubungkan titik pusat dengan titik singgung pasti tegak lurus. Oh, ini mah hubungan gradien tegak lurus. Berarti gradien yang ini adalah apa? Gradien kalau ditanya apa? Dapat dari dua titik koordinat, apa rumusnya? Delta Y. Betul, delta Y per delta X. Selisih Y-nya, Y ini kurangin Y ini min 1. Selisih X-nya ini kurangin ini 3. Berarti gradien ini adalah min sepertiga. Oh, berarti gradien ini berapa dong? Gradien yang tegak lurus. Masih ingat kalau tegak lurus perkalian gradiennya harus min 1. Itu konsep yang kedua. Berarti kalau ini min sepertiga, berarti gradien yang hitam ini berapa? 3. Bagus. Ini 3 ya. Gradien ini sama dengan 3. Yuk kita cari yuk persamaan garisnya melalui 8, min 4 dan gradiennya 3. Apa persamaan garisnya? Y min Y1 sama dengan M dikali apa? X min X1. Y min Y1, X1 Y1-nya yang melaluinya. Berarti di sini jadi apa? Plus 4 sama dengan M dikali X min 8. Bongkar yuk kurungnya, jadi Y sama dengan 3X min 24 min 4 jadi min 28. Oke, ketahuan semua. Berapa gradiennya? Berarti tadi gradien si ini 3. Oke, berarti ini 3.
ditambah K. K-nya yang mana sih? K-nya ini konstanta ini. Berapa konstantanya? Min 28. Jadi berapa jawabannya? Min 25. Yes, ya ada jawabannya. Yang ngerjainnya memang sedikit tapi konsepnya harus oke. Pertama, kamu harus tahu konsep persamaan lingkaran. Ini persamaan lingkaran. Terus konsep yang kedua harus tahu apa? Kalau ada garis singgung, kamu hubungkan titik pusat dengan titik singgung itu pasti siku tegak lurus. Oh, berarti gradiennya tegak lurus. Gradien ini hitung dulu. Gradien 2 titik ini. Berarti gradien yang ininya 3. Dari mana? Karena hubungan tegak lurus. Ya, kalau tegak lurus itu M1 dikali M2 sama dengan berapa? Min 1. Sip. Silakan kalau ada pertanyaan. Aman? Oke, kita next ya ke soal selanjutnya. Oke. Diberikan segitiga ABC, sudut A alfa, sudut B siku-siku 90 derajat dan sudut C gamma. Jika cos alfa X, maka berapakah cos alfa tambah 2 gamma? Nah, kita buat segitiga siku-siku. Karena ada salah satu sisi yang tegak lurus. Berarti ini sudut B-nya ini tegak lurus. Saya anggap A-nya di sini. Ini A, B, C. Ini apa sudutnya tadi? Alfa. Ini apa sudutnya tadi katanya? Gamma. Gamma. Jika cos alfa, nah kalau ada segitiga siku-siku masih ingat demi sami de berarti kalau cos apa? Sami, betul, samping per miring. Berarti sampingnya X, miringnya 1, sampingnya. Mana tadi? Ini ya, sampingnya X, miringnya 1. Berarti kata Pitagoras berarti ini akar apa? Ini kuadrat dikurang ini kuadrat. Nah, masuk pertanyaan. Berapa alfa ditambah 2 gamma? Sekarang kalau ada segitiga, kamu harus tulis dulu gini. Pertama, alfa tambah B tambah beta tambah gamma sama dengan pasti 180. Kata di soal sudut betanya ini 90. Berarti alfa ditambah gamma sama dengan pindah ya 90. Berarti bentuk ini nih, boleh nggak sih saya uraikan gini? Cos alfa tambah gamma. Boleh? Nah, alfa tambah gammanya berapa? 90. Berarti di sini pertanyaannya jadi cos 90 ditambah gamma. Benar? Ada yang salah nggak? Nah, kalau di sini ada 90, ingat ya, ini konsepnya. Ini konsep lagi nih, konsep. Kalau ada 90 plus atau minus, 270 plus atau minus suatu sudut, berarti ini nanti fungsinya berubah. Berubahnya apa? Sinus jadi cos. Kalau cos jadi sinus. Kalau tangan jadi kotangan. Kotangan jadi tangan, sekan jadi kosekan. Berubah ya. Kalau apa? Ininya 90 atau 270. Kalau yang lain enggak, ya tetap. Nih, coba perhatikan. Pertama, lihat kuadrannya. Jadi kalau kamu ingat konsep ini enak ya. Ayo 90 lebih. Ini dibaca aja 90 lebih dikit. Berarti kuadran berapa? Kuadran 2. Benar? Kuadran 2. Kamu baca gini. Cos di kuadran 2. Semua sindikat bertangan kosong. Cos itu hanya positif di kuadran 1 dan 4. Benar? Masih ingat enggak? Lupa nih. Ini semua ini apa? Sin tan kos. Semua sindikat bertangan kosong gitu ya. Semua sindikat bertangan kosong. Ini kuadran 2 nih. Kuadran 2 sinus yang positif. Berarti kalau cos di kuadran 2 gimana? Minus. Nah, yang tadi saya bilang, kalau ininya 90 berubah? Ya, dari cos menjadi sin. Berarti pertanyaannya adalah sin gamma. Benar? Oke? Yuk, bantuin. Sin itu apa? Demi depan, ini gamanya nih. Demi depan per miring. Berarti apa di sininya? Jadi jawabannya adalah min X. Silakan, ada pertanyaan enggak? Aman? Ngerti ini ya? Ngerti ya? Sip. Ya. Jadi nanti kalau kamu masuk UGM jurusannya di teknik ya, itu pasti belajar yang namanya matriks. Jadi semua teknik itu belajar matriks. Kalau dulu saya di ITB belajarnya 1 semester ya, namanya Mafek, matriks dan vektor. Wah, ngeri. 1 semester belajarnya ini aja yang kayak gini ya. Oke.
Nah, soalnya adalah diketahui matriks A ukuran 3 kali 3. Artinya apa? Barisnya 3, kolomnya 3. Yang dimana yang disebut baris ini, yang disebut kolom yang mana? Ke sini. Oke? Itu kolom. Dan memenuhi matriks A dikali ini sama dengan ini, matriks A dikali ini sama dengan ini, matriks X-nya adalah ini. Berapakah matriks A dikali matriks X? Oke, matriks A-nya tadi ukuran berapa? 3 kali 3. Berarti boleh nggak ya si ini saya uraikan menjadi disatuin aja. Yuk, jadi apa? Matriks A dikali ini apa nih? 1 2 1. Hasilnya simpan sesuai barisnya. Apa sesuai kolomnya. Maaf, berapa di sini? 2 2 2. Yang ini matriks A-nya udah diwakili, dikali apa di sini? 1 2 3. Hasilnya 2 4 2. Pertanyaannya, kalau matriks A, ini matriks A dikali matriks X, X-nya ini 2, saya warnain biru biar kelihatan. 2 4 10. Hasilnya ditanya, bener? Berapa? 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 Sampai sini dulu jelas? Oke, sekarang saya misalin. Matriks A-nya katanya adalah ordonya berapa tadi? 3 kali 3. Artinya apa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Ini saya copy aja ya, males ya nulisnya ya. Nah, misalkan gini aja lah di atas ceritanya. Nah, ini matriks A-nya saya mau ganti menjadi barisnya 3, kolomnya 3. Ini ngeri. A, B, C. Boleh? Yang ini D, E, F. Boleh? G, H, I. Oke? Ini barisnya 3, kolomnya 3 ya. Tenang, tenang, jangan stres. Yuk, kita kaliin. Baris 1 dikali kolom 1 itu akan menghasilkan baris 1 kolom 1. Bantuin. Apa yuk? Ayo, A tambah 2B tambah C. Oke, baris 1 dikali kolom 2 menghasilkan baris 1 kolom 2. Berarti di sini. Ayo. A tambah 2B tambah terakhir yang ini 2A ditambah 4B tambah 10C sama dengan apa di sini? Ini nih 2 gini. Aduh, nggak cukup bentar. Ayo, berapa di sini? 2 nggak tahu, bener? Artinya apa? Dua buah matriks dikatakan sama jika unsur yang seletak sama. Berarti ini berapa? 2. Ini berapa? 2. Ini berapa? Nggak tahu, bener? Oke, kita cari tahu ya. Coba fokus. Kira-kira diapain supaya muncul ini? Ini persamaannya nggak banget. Persamaannya diketahui cuma 2. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Berapa ini? Variabelnya ada 3. Ini tidak mungkin. Dicari berapa A, berapa B, berapa C. Ini pasti ada hubungan. Kira-kira hubungannya diapain ini dengan ini supaya muncul ini? Ya dieliminasi, benar, boleh. Satu lagi ditambah. Kalau dikurangin, yuk kurangin. Ayo dong. Ini kurangin ini, A-nya habis kan? Ini kurangin ini habis kan? Ini kurangin ini 2C. Saya tulis ya di sini 2C sama dengan ini kurangin ini. 0, benar? 2 kurangin 2 0. Berarti C-nya berapa? 0. Kalau C-nya 0 masuk ke sini. Ini parah nih. Jadi jadi apa nih? 2A tambah 4B tambah 10C. Supaya muncul ini berarti setuju ya ini ditambah ini. Jadi apa kalau ditambahin? 2A ditambah 4B ditambah 4C ditambah 6C. Benar? Ini adalah hasil jumlahin ini dengan ini. Benar nggak? 2A tambah 4B tambah 4C. Yang ini nih. Kan di sini 10C. Berarti kurangnya berapa? 6C. Berarti ini tadi berapa? Jumlah ini dengan ini. Jadi apa di sini? 2 tambah 2. 4. Yang ini berapa C-nya tadi? 0. Berarti di sini tambah 0. Berarti hasilnya iya, 4. Kita cek pilihannya. Awalnya 4. Ini bukan. Ini ya. Ini bukan.
Ini ya, ini udahlah tembak aja ya. Nah, yang jelas mana nih jawabannya? Ayo bantuin satu lagi berarti ya. Satu lagi ya. 12 atau 8. Yo, baris kedua, bantuin, fokus, siap. Ini dikali ini. Bener ya? Maaf. Ini dikali semua ini. Ayo. Sama nggak dengan ini? Sama ya? Jadi apa di sini? D tambah 2E tambah F. Ini juga apa? D, cuma B-nya diganti sama apa? E tambah 3F. Yang ini 2E tambah 4F tambah 4T apa sih ini? D ya. 2D ditambah 4E ditambah 10F. Ini berapa? Itu tadi berapa sih? 2. Nah, ini bedanya di sini ya. Ini 2, ini 4. Ini 2, ini 4. Berapa ini? Gitu sih sebenarnya mah cuma gitu doang. Yuk, kurangin. Kalau dikurangin ini jadi apa? Kalau ini dikurang ini, kayak tadi D kurangin D habis, ini kurangin ini habis. 3F kurangin F 2F sama dengan 4 kurangin 2. 2F sama dengan 2. Berarti F-nya 1. Oke, sekarang supaya muncul ini diapain? Ditambahin, benar? Tadi tambahin, yang ini dikurangin. Tambahin 2D ditambah 4E ditambah 4F. Kurang berapa? F-nya di sini 10, kurang 6. 6F, benar? Nah, segini teh sama dengan berapa tadi? 2 tambah 4. F-nya tadi berapa? 1. Berarti ditambah 6 kali 1. Benar? Berarti berapa? 6 tambah 6 12. Yes. Di sininya berarti 12. Mana jawabannya? Dah, hentikan sampai di situ. Ya, ini sebenarnya cuma orang nggak berani ya nguraikan sepanjang gini. Kalau saya berani aja. Ya, jadi ini adalah ketergantungan linear. Namanya ketergantungan linear. Jadi variabelnya ada 3, 1, A, B dan C. 3. Tapi persamaan yang dikasih taunya cuma 2. Nggak mungkin. Sip. Oke, next ya. Diketahui vektor A dan B membentuk sudut theta. Ini vektor A, ini vektor B. Jadi vektor itu dia punya arah dan punya panjang ya. Membentuk sudut theta. Nah, ini konsepnya nih. Ini penting nih konsep vektor nih. Konsepnya vektor A dot vektor B itu rumusnya apa? Di fisika masih ingat panjang A dikali panjang B dikali I, pinter kali cos sudutnya. Nah, ini konsepnya. Nah, ini rumus ya. Terus yang kedua, jika panjang proyeksi vektor B pada A, proyeksi B pada A itu gini rumusnya. B dot A per panjang A. Proyeksi B pada A. Jadi si B dijatuhin tegak lurus ke A. Pokoknya mah rumusnya gini deh. B dot A per A. Katanya sama dengan apa? 2 sin theta. Kalau A pada B, proyeksi A pada B berarti A dot B per panjang B. B pada A ya banyak A-nya. B dot A per panjang A. Dan panjang vektor B adalah 1. Oh, panjang vektor B-nya adalah 1. Berarti ini 1 ya. Sip. Di vektor A dot B dengan B dot A sama? Ya sama. A titik B sama dengan B titik A sama. Berapa hasilnya? Kalau panjang B-nya kata di soal 1, panjang B-nya 1, ini 1 nih. Berarti A dot B-nya bisa diganti sama apa? Panjang A dikali cos theta. Nih, ini teh sama dengan itu. Ayo, jadi apa? Panjang A dikali 1 dikali cos theta per panjang A sama dengan apa? 2 sin theta. Coret deh panjang A-nya. Benar? Sekarang semua ruas dibagi cos. Berarti ini apa nih? 1. Ini dibagi cos, 2 sin per cos. Kiri kanan dibagi cos. Terus kalau sin per cos sama aja dengan apa? Tangen. Berarti tangen theta, 2 tangen theta sama dengan 1. Berarti tangen tetanya 1.
setengah. Pertanyaannya apa? Tangan 2 teta, ya gampang. Apa enggak rumusnya tangan 2 teta? Lupa ya. 2 tan teta per 1 min tan kuadrat teta. Ini rumusnya nih. Ya, jadi apa? 2 kali setengah dibagi 1 min. Tangan tetanya setengah tadi, setengah kuadrat. Hitung yuk, 2 kali setengah, 1. Setengah kuadratin seperempat. 1 kurangin seperempat, 3/4. 1 dibagi 3/4, 4/3. Sebuah prisma. Apa prisma? Alas dengan atasnya sama. Ya, sama. Alas dengan atasnya sama. Itu yang disebut sebagai prisma. Memiliki alas berbentuk persegi. Apa persegi? Sisi-sisinya sama. Oke, kalau saya bikin berarti dia bentuknya apa? Kubus atau balok? Nggak tahu. Yang penting mah dia bentuknya gini ya. Nah, prisma. Oke, saya misalin sisi ini apa? X, ini X. A, B, C, D. Harus muter ya. E, F, G, H. Kalau kamu pengen jago bangun ruang, katanya mah kamu kalau bisa ngelihat ini dari 2 sisi hebat. Coba-coba. Yang sisi bidang yang ada di hadapan kamu bidang apa itu? AB, FE, benar? AB, FE. Sekarang AB, FE-nya ke belakangin bisa nggak? Kedipin dikit, lihat. Bisa AB, FE-nya di ke belakangin? Bisa ya. Depannya jadi apa? CD, CDHG. Wah, ke belakangin lagi, normalin lagi sampai pusing. Nah, itu kalau udah jago itu bisa kayak gitu. Itu jago itu dimensi 3. Ya, kita lanjutkan. Jika T adalah titik tengah diagonal HF. Oke, HF. Set. Tengah-tengahnya apa? T. T. Terus apa kata di soal? Dan volume prisma tersebut, volume itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Berarti X kali tingginya saya sebut aja T. Tinggi T ya. Bukan T yang ini ya, tinggi T ini. Katanya sama dengan 4/6. Pertanyaannya berapa tinggi prisma? Oke, terus ada lagi. Jika sudut EAT 30 derajat. EAT mana? EAT. Berarti sudut yang dimaksud yang di tengah-tengahnya itu, yaitu sudut apa nih? Sudut A. Ini 30 derajat. Ini apa di sini? Tinggi, benar? T. Tinggi. Dari sini ke sini apa? Ini X. Berarti panjang diagonal X akar 2. Sekarang kalau setengahnya jadi berapa? Setengah X akar 2. Benar? Ini. Fokus di segitiga siku-siku ini. Pakai tangan pakai apa? Supaya ada hubungan antara ini dengan ini. Desa berarti ya, depan per samping. Berarti pakai tangan ya? Ya enggak? Tangan 30 sama dengan desa. Depan per samping. Tangan 30 itu berapa? 1/3. Desa depannya apa? Setengah X akar 2 atau 1/2X sama aja. Dibagi sampingnya apa? T kali silang. Berarti T sama dengan set akar 3 per akar 2X. Selesai. Masukin aja ke yang tadi dikasih tahu. Yuk, jadi apa di sini? X-nya diganti sama apa? X-nya belum. X-nya diganti sama kali silang. Akar 2 per akar 3 T. Kan mau dicari T ya. Akar 2 per akar 3. Nih X kuadrat berarti akar 2 per akar 3 T diapain? X kali X ini X-nya dikuadratin dikali T sama dengan 4/6. Bantuin yuk dikit lagi. Ini kuadratin 2/3. Ini kuadratin T kuadrat dikali T jadi T pangkat 3 sama dengan 4/6. Bantuin yuk dikit. Set berapa di sini? 2 kali silang T pangkat 3 sama dengan 6/6. Berapa T-nya? 6/1 dikali 6 pangkat setengah. Pangkatnya dijumlah ya. Jadi berapa?
Pangkat 1/2. 1/2 itu 3/2. Semua pangkatnya bagi 3, boleh? Berarti ini jadi T. Ini bagi 3, pangkatnya jadi apa? Setengah. Pangkat setengah T sama dengan apa? Akar 6 ya. Jadi jawabannya adalah akar 6. Ya, kita gak usah berurut ya ngerjainnya ya. Kita acak-acak dulu. Pokoknya kejawab. Jika A memenuhi persamaan, apa sih yang disebut memenuhi persamaan? Berarti A itu adalah apanya? X-nya. Benar? A memenuhi persamaan, berarti X yang di sini adalah apanya? A. Itu harus tahu dulu. Oh, berarti A itu X-nya. Berarti ini boleh dong diganti jadi apa? 2 log 2A, 3 log 3A sama dengan 4 log 4A kuadrat. Pertanyaannya, berapa A log 3? Gampang. Kamu masih ingat nggak? Kalau perkalian ini bisa dipecah jadi penjumlahan, benar? Jadi 2 log 2A itu sebenarnya adalah 2 log 2 ditambah 2 log A. Yuk bantuin yang ini, apa dong? 3 log 3 ditambah 3 log A. Sedikit lagi bantuin dong. Ini jadi apa? 4 log 4 ditambah 4 log A kuadrat. Oke, 2 log 2 berapa? 1. 3 log 3 berapa? 1. 4 log 4 berapa? 1. Tambahin. 1 tambah 1, 2. Ini 1. Berarti coret-coret berarti 1 ya? 1. Ditambah, apa di sini? 2 log A. Yang ini? 3 log A. Saya pisahin ya, 2 log A dengan 4 log A kesiniin. Jadi apa? 4 log A kuadrat dikurang 2 log A. Nah, kemarin saya udah kasih sifat-sifat log. Salah satu sifat lognya itu kayak gini. Kalau ada A log B ini sama aja. Kalau A-nya dipangkatin N, asal B-nya juga dipangkatin N, ya kan? Sifat ini. Oh, ini supaya sama bilangan pokoknya ini kan 4 nih. Atau ininya diakarin boleh. Dipangkatin setengah boleh. Atau ini aja deh, ini dikuadratin, ini juga dikuadratin. Boleh? Berarti jadi apa? Ayo jadi apa? 4 log A kuadrat dikurang 4 log A kuadrat berapa? Habis dong, benar? 0. Berarti ini 1 ditambah 3 log A sama dengan 0. Berarti 3 log A-nya sama dengan berapa? Min 1. Sekarang dibalik, pertanyaannya A log 3. Berarti ini jadiin 1 per ya? Ini juga dijadiin 1 per. 1 per min 1 berapa? Iya, tetap aja min 1. Oke, segitu dulu ya. Waktunya udah habis. Satu lagi. Jika ada 3 pria, 4 wanita duduk dalam satu baris, maka banyak cara mereka duduk sehingga yang berjenis kelamin sama tidak berdampingan. Berarti ada berapa tempat duduk? 7. Tuh, wa, ga, pat, ma, 6, 7. Oke, kira-kira di sini wanita dulu atau pria dulu? Wanita. Wanita ke-1, wanita kedua, wanita ke berapa? 3, wanita ke-4. Diselang oleh pria kan? Ini pria 1, pria 2, pria 3. Ini nggak akan, pasti tidak akan bertemu yang jenis kelaminnya sama. Bener nggak? Kalau pria duluan bisa nggak? Nggak. Udah cuma ini aja. Berarti untuk wanita ada berapa kotak? Kan wanita satu nggak selalu di sini kan? Bisa aja di sini kan? Tukeran sama wanita yang kedua kan? Berarti yang diperebutkan ada berapa kotak di sini? 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Bapak di sini 4. 4 apa artinya? Bisa yang duduk di sini teh bisa wanita 1, bisa wanita 2, bisa 3, bisa 4. Ini berkurang 1. Dikali dan untuk prianya berapa? 3. Berarti ini 3, 2, 1. Kaliin 24, kaliin 6, kaliin semua. Iya, jawabannya 104. Oke, soal nomor 14 nih. Untuk setiap bilangan asli n didefinisikan matriksnya adalah ini katanya. Jadi kalau AN, N, 2N, 3N, 4N. Nah, ini boleh dikeluarin nih N-nya. Berarti di sini jadi apa? 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah determinan. Oh, dikasih tahu determinan A1 itu berarti N-nya diganti 1. A2, N-nya diganti 2 dan seterusnya sampai AK sama dengan min 4050. Pertanyaannya berapa determinan matriks A2K. Nah, kamu harus tahu dulu apa sih determinan.
Jadi kalau saya punya matriks A, di sininya adalah ABCD, maka determinan dari matriks A itu adalah AD min ini kali ini kurangin ini kali ini. AD min BC. Terus ada sifat gini, kalau ada determinan bilangan dikali matriks A, maka hasilnya apa? Bilangan itu dipangkatin ukuran matriks A-nya dikali determinan A-nya. Misalkan matriks A-nya ini 2 kali 2 nih, berarti N-nya 2, berarti pangkatin 2. Ini konsep-konsep yang harus tahu ya di determinan. Kemudian kalau ada determinan matriks A dikali B, itu hasilnya ini bisa dipecah. Jadi determinan A dikali determinan B, tapi khusus perkalian. Nah, oke lah segini dulu ya untuk determinan. Sebenarnya masih banyak nih ya, ada 4 sifat tentang determinan. Kamu lihat aja deh di buku ya. Nah, diketahui determinan A ditambah A2 sampai ditambah AK. Berarti saya tulis gini, determinan A1 berarti N-nya ganti 1 kan. Nah, ini apa di sini? 1 dikali 1, 2, 3, 4. Atau saya sebut aja ini adalah matriks X aja lah ya. Ini adalah matriks X, berarti 1 kali matriks X. Ditambah A2 berarti N-nya diganti 2. 2 kali matriks X. Ditambah 3 kali matriks X. Dan seterusnya sampai K. Berarti sampai K dikali matriks X. Nah, determinannya ini katanya adalah min 4050. Nah, matriks X itu bisa saya keluarin. Berarti jadi apa di sini? Iya, jadi X-nya ini di luar nih. Ini matriks ya, ukurannya itu 2 kali 2. Dalamnya ini adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah seterusnya. Sampai tambah berapa? Sampai tambah K. Sama dengan min 4050. Nah, ini merupakan sebuah bilangan. Ini bilangan nih. Yang ini matriks. Matriks ukuran berapa tadi? 2 kali 2. Ya. Nah, sifat ini kalau ada bilangan dikali matriks, maka bilangan itu dipangkatin ukuran matriksnya. Berarti bilangan ini, berarti saya boleh tulis gini nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai terus-terusan sampai ditambah K dikuadratkan, jadi bilangan kuadrat dikali determinan X. Itu sama dengan min 4050. Nah, determinan X kan gampang, ya kan? AD min BC, 4 kurangin 6 min 2. Berarti ini bisa diganti sama min 2. Kiri kanan dibagi min 2, berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai terus sampai ditambah K dikuadratkan, itu sama dengan 2025. Iya, 2025. Kuadratnya lepas, berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai ditambah terus, tambah K sama dengan berapa? Diakarin? Iya, 45 ya. Masa lupa, 45 ya. Oke. Berapa K-nya? Sampai jumlah berapa nih 45? Pakai rumus SN. Apa rumus SN? N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali beda, hasil jumlahnya adalah 45. Saya mau nyari N-nya berapa ya? Gitu ya. Berarti N per 2 kali 2A. Berarti 2 kali 1 tambah N-1 kali beda. Bedanya 1. Sama dengan 45. Jadi apa di sini? Iya, jadi N-1 tambah 2. Jadi N plus 1 dikali N per 2. 2-nya kesinin aja deh, 90. Yuk kita tebak-tebakan. Iya, N-nya 9 ya. Kalau ini 9, jadi ini 10. 9 kali 10 kan 90. Berarti salah satu N-nya adalah 9. Berarti ada 9 bilangan. Oh, berarti K-nya adalah bilangan ke berapa? Ini bilangan ke 9. Berurut ya, 1, 2, 3, 4 sampai 9. Berarti bisa disimpulkan K-nya adalah 9. Masuk pertanyaannya. Berapakah determinan A2K? Ya, berarti determinan apa tadi? Ini AN ini kalau berarti A2K, berarti ini yang diganti sama 2K ya. Berarti 2K 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 dikali apa? 1 2 berapa sih tadi lupa? 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Ini matriks, ini bilangan. Tadi sifatnya apa? Iya, bilangan itu dipangkatin ukuran matriksnya dikali determinan ini.
Yuk, determinan AD min BC berarti minus 2. Yang ini 2. K-nya udah dapet ya 9 tadi ya. Ya, berarti sini 4K kuadrat, K-nya 9. Nah, gini. 9 kuadrat 81, 4 kali 2 8 kaliin 8 64. Ya, min 648 ya. Jadi jawabannya adalah min 64. Yes, ada ya jawabannya. Ya, ini seru-seru ya soalnya sebenarnya ya. Tapi kalau waktunya panjang ya. Oke, diketahui persamaan ini mempunyai akar-akar positif X1 dan X2. Oke, ini akar-akarnya X1 dan X2. Nah, masih ingat ya, kalau ada akar-akar gini, kamu harus ingat nih rumusnya. X1 tambah X2 min B per A. Satu lagi, X1 kali X2 adalah C per A. Nah, dalam hal ini C per A-nya adalah Q. Dalam hal ini min B per A-nya adalah min P. Oke, kita simpan dulu persamaan ini. Kita next ke yang dikasih tahu. Jika tiga suku ini merupakan tiga suku pertama barisan geometri. Masih ingat apa barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang rasionya tetap. Rasio itu apa? Iya, ini per itu berarti 6 per X1 sama dengan X2 ini per 6. Ya kan, itu rasio ya. Sama nilainya tetap. Berarti kalau dikali silang, X1 kali X2 sama dengan 36. Nah, X1 kali X2 Ki. Dapat deh Ki-nya. Benar? Nih Ki udah dapat nih, tinggal nyari P nih. Apalagi katanya dikasih tahu ini merupakan barisan aritmatik. Barisan aritmatik adalah barisan yang bedanya tetap. Berarti di sini jadi apa? X2 min X1 sama dengan 14 min X2. Pindahin berarti 2X2 sama dengan 14 plus X1. Terus diapain? Iya betul, disubstitusi ya. Jadi X2-nya adalah 14 tambah X1 per 2. Nah, persamaan ini kamu substitusi ke sini, benar? Iya, berarti jadi apa? 36 sama dengan X1 dikali X2. X2-nya ini 14 tambah X1 per 2. 2-nya kali silang ke sini nih, set jadi 72 sama dengan X1 dikali 14 tambah X1. Ini sih sebenarnya tebak-tebakan. Ayo tebak berapa? Atau bolehlah mau difaktorin boleh jadi apa? X1 kuadrat ditambah 14 X1 ini pindah ruas min 72 sama dengan 0. Faktornya adalah X1 kali X1 iya 18 dengan 4. Ini plus ini min. Nah, karena akarnya positif, berarti ini nggak masuk ya. Berarti yang masuk yang ini nih. Berarti X-nya adalah 4. Kalau X1-nya 4, berarti X2-nya 9. Kenapa? Kan tadi dikaliin 36 ya. Nah, kalau dijumlahin, berarti jadi X1 tambah X2 sama dengan 13. Padahal di persamaan awal X1 tambah X2 min P. Min P. Ini min P sama dengan 13. Berarti P-nya berapa? Min 13. Masuk pertanyaan, jadi P tambah Q adalah min 13 ditambah Q. Q-nya tadi berapa? Di awal 36. Sip. Berarti di sini jadi ya jawabannya adalah 23. Oke, nomor 9 ya, kita acak aja ya, yang gampang-gampang dulu. Diketahui jumlah 4 suku pertama suatu barisan aritmatik sama dengan jumlah 3 suku selanjutnya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 aritmatik sama dengan jumlah 3 suku berikutnya. Setelah 4 berapa? Iya, 5, 6, 7. Oke, kita uraikan dulu yuk. A plus B, A plus 2B, A plus 3B, A plus 4B, A plus 5B, A plus 6B. A tambah A tambah A tambah A, 4A. B, 2B, 3, 6B. A, 3A.
4 tambah 5, 9, 15B. Oke, A dengan A berarti A sama dengan 9B. Ini adalah persamaan yang pertama. Jika jumlah 10 suku pertamanya adalah 270, berarti S10. Apa rumus Sn tadi? N per 2 kali 2A ditambah N-1, berarti 9B. Sama dengan 270. Kiri kanan saya bagi 10, berarti ini 27. Nah, di sini ada 9B. 9B-nya bisa diganti sama A, benar? Berarti jadi apa? 3A sama dengan, ini kali silang nih, 2 kali 27, 54. Berarti suku awalnya adalah 18. Itu yang ditanya ya, suku pertama. Gampang ini mah ya. Oke, nomor 7. Jika PX dibagi oleh ini memberikan sisa ini, berapakah A ditambah B-nya? Nah, ini menggunakan konsep dalil sisa. Gimana kemarin dalil sisa? Berarti fungsinya adalah pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Saya tulis aja, mendingan saya tulis aja deh di sini. Ulangi. Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Ini fungsi. Berarti fungsi ini apa? PX adalah pembagi, pembaginya HX ya. Dikali hasilnya nggak tahu, sebutlah T. Ditambah sisa. Sisanya dalam hal ini adalah RX. Oke. Berarti saya tulis nih. Saya malas nulisnya, saya copy aja ya yang ini. Nah, PX-nya ini adalah hasil pembaginya ini dikali hasil baginya nggak tahu apa, ditambah sisanya adalah ini. Nah, di sini kamu harus agak ngelamun dulu sedikit, kira-kira biar dapat A dengan B dimasukin angka berapa. Iya, pintar. X-nya ganti sama 1, iya kan? Supaya muncul A tambah B. Berarti di sini jadi apa? 1 ditambah A ditambah 1, X-nya ganti sama 1, B ditambah 2 sama dengan, masukin angka 1, iya 0. Dikali T ya 0, ditambah ini masukin angka 1, 1 min 3 plus 4. Berarti A tambah B sama dengan 2, 3, 4. Coret dengan 4 ini ya. Oke, 1 min 3, iya minus 2 jawabannya. Ya, pokoknya kalau ada soal-soal sisa, gunakan konsep dalil sisa. Ini dalil sisa ya. Oke, ini yang tadi kita lewatkan. Berapa semua nilai A agar akar lebih dari akar? Benar untuk semua bilangan. Berarti kalau akar lebih dari akar, itu pasti dalamnya harus lebih besar dari dalamnya. Misalkan gini, akar 9 lebih dari akar 3, benar kan? Atau akar 4. Tapi kalau di sini 25 kan jadi salah. Berarti kesimpulannya si ini harus lebih besar dari sini kalau dikuadratin kedua ruas. Benar? Ya udah, saya tulis berarti 2x kuadrat min x plus 14 harus lebih besar atau sama dengan x kuadrat min ax plus 10. Nanti ini satuin jadi x kuadrat. Ini dengan ini min x plus ax min x plus ax. Gimana ya nulisnya? Min x plus ax. Oke? Plus, iya 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti x kuadrat minnya saya keluarin. Berarti di sini apa? X-nya dikeluarin. Berarti 1 min A. Benar? Benar. Plus 4 lebih besar sama dengan 0. Nah, sampai di sini kamu harus tahu ini teh apa? Ini merupakan fungsi kuadrat yang selalu di atas sumbu X. Nah, gini. Atau pas di sumbu X gini. Ini sumbu X. Ini gambarnya. Fungsi kuadrat ini senyum dan dia di atas sumbu X karena nilainya selalu positif. Kalau di bawah sumbu X negatif.
Berarti masih ingat kalau gini bentuknya gimana? Iya, syaratnya diskriminannya minus. Karena menyinggung bisa juga sama dengan gitu. Ya, masih ingat kan konsepnya? Kalau ada sumbu X berarti nanti konsepnya di sini ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini kan? Kalau yang gini diskriminannya negatif, yang ini sama dengan 0, yang gini lebih besar dari 0. Nah, kita pakainya yang dua ini. Karena dia bisa menyinggung juga bisa di atas ya positif. Berarti diskriminannya lebih kecil sama dengan 0. Apa diskriminan? B kuadrat min 4AC. Gitu dong. Jadi apa di sini? B-nya ini ya. Berarti 1 min A kuadrat dikurangin 4 kali A. A-nya 1, C-nya 4. Yuk, jadi apa? 1 min A kuadrat min 4 kuadrat. Benar? Masih ingat? Kalau ada bentuk kuadrat, dikurangin bentuk kuadrat, dipecah jadi apa? Iya, dikurang, satu lagi dijumlah ya. 1 min A plus 4. Lebih besar sama dengan 0. Berarti di sini jadi 1 min 4 min 3. Jadi min A min 3. Yang ini min A plus 5. Kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berapa? Min 3. Pembuat nolnya berapa? Satu lagi 5. Ujung kanan cek angka. A-nya ganti sama 6. Ini min juga. Min kali min plus. Berarti ini plus, min, plus. Yang dia minta yang plus. Berarti ke sana. Sebentar. Kenapa jadi plus ya? Ini kan kurang dari. Aduh, maaf. Kenapa jadi lebih dari nih? Ya, ini ih, sorry. Ini kurang dari ini. Jadi salah ke sini. Yes. Ya, berarti di sini adalah kurang dari ini ya. Gini. Berarti yang diambil yang negatif. Berarti A-nya di antara min 3 sampai 5. Oke. Ya, ini soal limit nih. Jika fx ini, maka nilai limit ini adalah berapa? Kalau kamu masukin ke sini langsung, gimana ya? Enak nggak ya? Serem lah ya. Nah, masih ingat ya, kalau saya masukin limit H menuju 0 di sini hanya diganti 0 jadi F3. Ini F3. F3 kurangin F3 0. Di bawahnya 0. 0 per 0 tinggal pakai L'Hopital. L'Hopital itu apa? L'Hopital itu pakai turunan. Turunan atas dibagi turunan bawahnya. Terhadap apa nuruninnya? Terhadap H. Ya, turunan ini masih ingat nggak? Tinggal tambahin aja aksen. Jadi limit H menuju 0, F aksen kurung 3 plus 2H kuadrat. Jangan lupa dikali turunan dalamnya. Terhadap H ya, 4H di sini. Dikurang F aksen 3 min 3H kuadrat dikali turunan dalamnya. Min 6H pakai kurung. Dibagi turunan H kuadrat, iya 2H. Atas bawah saya bagi H nih semua. Nah, tinggal masukin deh H-nya ganti 0. Berarti di sini 4 kali F aksen 3 min kali min plus 6 F aksen ganti H-nya sama 0. Iya, 3 juga dibagi 2. Jadi 10 F aksen 3 per 2. Berarti yang ditanya adalah 5 kali F aksen 3. Nah, fx-nya udah dikasih tahu. Apa turunan ini? Gampang. Turunan akar yang cepat adalah turunan dalamnya. Satu kan? Per 2 kali dia. Nah, gini. 1 tambah X. Berarti F3 berapa? F aksen 3. Ganti sama angka 3. Berarti 2 akar 1 tambah 3. 4. Akar 4, 2 kali 2, 4. Seperempat. Berarti ini adalah 5 dikali seperempat. Ya, jadi jawabannya 5 per 4. Oke, diketahui D1 adalah daerah di kuadran ke-1 yang dibatasi parabola garis. Nah, berarti gambarnya gimana nih? Kalau saya gambarin, ini sumbu Y, ini sumbu X. Parabola yang pertama 9 per 4 X kuadrat, dia pasti melewati 0,0 ya. Nah, ini parabolanya. Y sama dengan 9 per 4 X kuadrat. Terus ada lagi parabola Y sama dengan X kuadrat. Itu di atas atau di bawah? Ya, coba-coba aja ya. Nah, mungkin begini bentuknya. Y sama dengan X kuadrat. Dan X sama dengan 2.
X sama dengan 2 adalah apa? Garis yang memotong sumbu X di X sama dengan 2. Nah, kalau X-nya 2, berarti Y-nya berapa yang ini? 4. Kalau X-nya 2, berapa yang ini? 9. Oh, kan cocok ya, berarti ini ada di atas dari yang sini ya, kurvanya ya. Kemudian daerah D1 adalah daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis X sama dengan 2. Berarti daerah D1-nya adalah yang ini. Oke? Ini saya sebut aja D1, luas daerah yang pertama. Luas daerah yang kedua dibatasi oleh X sama dengan 2, garis Y sama dengan 9. Oh, ada garis Y sama dengan 9. Dan Y sama dengan X kuadrat. Oh, ini berarti dilanjutkan lagi ya. Ini dia kurvanya. Nah, gini. Berarti daerah yang diinginkan adalah yang ini. Ini adalah daerah yang kedua. Pertanyaannya, maka jika D1 luasnya adalah A, maka berapakah luas D2? Ya udah, kita cari aja luas D1. Berarti luasnya adalah integral dari 0 sampai 2, atas kurangin bawah. Atasnya 9/4 X kuadrat dikurang bawah. Bawahnya kurva X kuadrat. Kamu integralkan terhadap dx. Hitung yuk. 0 sampai 2, 9/4 dikurangin 4/4, 5/4 X kuadrat. Masih ingat integral? Masih dong ya. Pangkatnya ditambahin 1. 2 tambah 1, 3. Bagiin ke sini ya. Jadi 5/4 dikali 1/3 X pangkat 3 ya. Integral X kuadrat adalah ini. Masukin aja batasnya. 2 dengan 0. Yuk masukin 2. 2 pangkat 3, 8. Berarti 5 kali 8/12. Dikurangin batas bawah 0, 0 ya. Oke, itu adalah D1-nya. Sekarang kita lihat D2. Nah, ini katanya adalah A. Jadi si A-nya itu 5 kali 8/12. D2 berarti integral dari 2 sampai si ini. Nah, si ini berapa? Kalau Y-nya 9 ke kurva ini, berarti X-nya berapa? Y-nya 9, berarti ini 3. Berarti batasnya dari 2 sampai 3. Ya, berarti D2 itu adalah integral dari 2 sampai 3. Atas kurangin bawah. Atasnya garis Y sama dengan 9. Bawahnya Y sama dengan X kuadrat. Berarti di sini 9 min X kuadrat. Ya, integralkan terhadap dx. Yuk integralkan 9X. Integralin 1/3 X pangkat 3. Masukin batasnya 3 dengan 2. Masukin 3. 9 kali 3, 27. 3 kali 3 kali 3 bagi 3, 9. Oke, batas atas dikurangin batas bawah. Masukin 2, 18. Masukin 2, 8/3. 27 kurang 9, 18, dengan 18 habis. Berarti ini min kali min plus 8/3. Oke, kita bandingin. D1 banding D2 adalah, D1 tadi luasnya berapa? 5 kali 8/12. D2 luasnya 8/3. Atau dengan nama lain, D1-nya adalah A. Tadi ya, katanya jika D1 luasnya adalah A, berarti D2-nya nggak tahu berapa A. Ya kan? Tinggal kali silang. Berarti D2 sama dengan, iya, 8/3A dibagi 5 kali 8/12. Oke, ini sama-sama di atas, coret. Atas bawah bagi 3. 3, 3, berarti ini 4. A dibagi 5/4, berarti 4/5A. Ya, jadi jawabannya adalah 4/5A. Oh, nggak ada. Ada ini ya. 4/5, kalau di atas bawah dikali 2 jadi 8/10. Iya, oke ya, segitu dulu. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Jangan lupa adik-adik, supaya saya tetap semangat nih, Saweria ya, ada di kolom deskripsi. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Semoga lulus di UGM dan memiliki nanti pas adik-adik udah kuliah punya ijazah asli UGM. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.